Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalam asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena segala hidayahnya serta rahmatnya kita dapat menjalankan aktivitas dengan penuh kebahagiaan serta dengan diberi kesehatan yang melimpah serta rezeki yang melimpah. Salawat salam dan junjungan kepada baginda besar Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya akan memaparkan materi dengan berjudul pendekatan secara hukum dan antropologi hukum. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Ardiansa dengan nomor induk mahasiswa 12030500028, program studi jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Bonang Bandung. Mata kuliah pengantar ilmu hukum dosen pengampu yang terhormat Ibu Yani Nurhayani SHMA. Selanjutnya, kita langsung saja. Izinkan saya untuk membawakan materi pendekatan sejarah hukum dan antropologi hukum. Yang pertama ialah sejarah hukum. Sejarah hukum itu cenderung menganalisis sejarah kasus dari parameter penyelidikan sains sosial. Dengan menggunakan metode statistik, menganalisis perbedaan kelas antara para pemohon dan pemain lain dalam berbagai proses hukum. Dengan menganalisis hasil kasus biar saksi, jumlah kasus yang diselesaikan, mereka telah memulai analisis terhadap institusi, praktik, prosedur, dan briefing hukum yang memberi gambaran hukum dan masyarakat yang lebih kompleks daripada studi jurisprudensi. Perkara kasus dan kode sipil yang dapat dicapai. Selanjutnya, pendekatan secara hukum. Pendekatan secara hukum. Secara hukum adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan memperbandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi perbedaan waktu. Sejarah hukum berusaha mengenali dan memahami secara sistematis proses-proses terbentuknya hukum, faktor-faktor yang menyebabkan dan sebagainya, serta memberikan tambahan pengetahuan yang berharga untuk memahami fenomena hukum dalam masyarakat. Selanjutnya, pendekatan secara hukum. Hukum sebagai gejala sejarah berarti tumbuh dan berkembang pada pertumbuhan yang terus-menerus. Pengertian tumbuh membuat dua arti, yaitu perubahan dan stabilitas. Hukum tumbuh berarti bahwa terdapat hubungan yang sangat erat, sambung menyambung atau hubungan yang tak terputus-putus antara hukum pada masa kini dan hukum pada masa lampau. Hukum pada masa kini dan hukum pada masa lampau merupakan satu kesatuan. Itu berarti bahwa kita dapat mengerti hukum kita pada masa kini hanya dengan penyelidikan sejarah hukum. Bahwa mempelajari hukum secara ilmu pengetahuan harus bersifat juga mempelajari sejarah. Pendekatan secara hukum. Sejarah hukum adalah studi tentang bagaimana hukum berkembang dan mengapa hal itu berubah. Sejarah hukum berhubungan erat dengan perkembangan peradaban dan diatur dalam konteks sejarah sosial yang lebih luas. Di antara para ahli hukum dan ahli sejarah proses hukum tertentu telah dilihat sebagai rekaman evolusi undang-undang dan penjelasan teknis tentang bagaimana undang-undang ini telah berevolusi. Dengan pandangan untuk memahami asal-usul berbagai konsep hukum. Beberapa ahli menganggapnya sebagai cabang sejarah intelektual. Ahli sejarah abad ke-20 telah melihat sejarah hukum dengan cara yang lebih kontekstualisasi, lebih sesuai dengan pemikiran sejarawan sosial. Mereka telah melihat institusi hukum sebagai sistem peraturan, pemain, dan simbol yang kompleks dan terlihat melihat elemen-elemen ini berinteraksi dengan masyarakat untuk mengubah, menyesuaikan,
menolak, atau mempromosikan aspek-aspek tertentu dari masyarakat sipil. Selanjutnya, terdapat beberapa contoh pendekatan secara hukum. Yang pertama, Amerika Serikat, walaupun sistem hukumnya Anglo-Saxon yang identik dengan saudara tuanya Inggris, bila kita melakukan analisa perbandingan terhadap hukum tata negaranya, keduanya terdapat perbedaan yang sangat signifikan bahwa Inggris monarki dan Amerika Serikat menganut demokrasi liberal. Hal ini dilandasi sejarah bahwa kemerdekaan Amerika Serikat didorong semangat untuk bebas atau liberal dari koloni Inggris. Pada akhirnya, sejarah tersebut yang mewarnai semangat liberalisme dan anti-feodalisme di Amerika sehingga mereka sangat mengagungkan demokrasi liberal sampai saat ini. Terdapat contoh yang kedua tersebut bisa dicontohkan seperti sistem pemerintahan negara-negara Anglo-Saxon tidak identik dengan saudara tuanya Inggris. Misalnya, Amerika Serikat tidak mengenal adanya Perdana Menteri, sedangkan India serupa dengan Inggris mengenal adanya Perdana Menteri dalam hukum negaranya. Bila diruntut sejarahnya, mengapa Inggris memiliki Perdana Menteri, bahwa dapat hubungan dengan fakta bahwa George I tahun 1714 sampai 1724, Raja Inggris pertama dari Wangsa Hanover, tidak mampu berbahasa Inggris, sehingga sebagai ketuanya, sehingga pemerintah tidak lagi seperti sebelumnya yang dapat berunding di bawah pimpinan raja sebagai ketuanya. Sehingga mulai saat itu Inggris memiliki Perdana Menteri dan diadaptasi oleh India, akan tetapi Amerika Serikat karena sejarah pula tidak mengadaptasinya ke dalam sistem tata negaranya. Untuk melakukan sebuah metode pendekatan secara hukum, terdapat 5 metode. Yang pertama, metode pendekatan undang-undangan. Yang kedua, metode pendekatan kasus case atau case approach. Yang ketiga, metode pendekatan historis atau historical approach. Yang keempat, metode pendekatan komparatif atau comparative approach. Yang terakhir, metode pendekatan konseptual atau conceptual approach. Yang pertama, metode pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan atau isu hukum yang terjadi, yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara undang-undang dasar dengan undang-undang atau antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya, dan seterusnya. Yang kedua, terdapat metode pendekatan kasus atau case approach. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi saat ini. Kasus yang telah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu putusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi pada saat itu. Yang ketiga, metode pendekatan historis atau historical approach. Metode pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu hingga sampai saat ini, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi dari waktu ke waktu hingga sampai saat ini. Yang keempat, terdapat metode pendekatan komparatif atau comparative approach. Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan di suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain atau dapat satu negara atau lebih. Namun, haruslah mengenai hal yang sama. Perbandingan dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara peraturan atau hukum atau putusan pengadilan tersebut. Dan yang terakhir, terdapat metode pendekatan konseptual atau conceptual approach. Metode pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pandangan ini
menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan pada saat itu. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi tentang pendekatan antropologi hukum. Pendekatan antropologi hukum adalah bagian integral dari kebudayaan secara keseluruhan. Dan karena itu, hukum dipelajari sebagai produk dari interaksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kebudayaan yang lain, seperti politik, ekonomi, ideologi, religi, dan lain-lain. Di sisi lain, hukum juga dipelajari sebagai proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Secara empiris dapat dijelaskan bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat selain terwujud dalam bentuk perundang-undangan atau hukum positif, juga berwujud sebagai hukum agama dan hukum adat. Secara antropologis, untuk mekanisme-mekanisme pengatur sendiri dalam komunitas-komunitas masyarakat adalah juga merupakan hukum yang secara lokal berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keteraturan sosial dan kestabilisan sosial tanpa adanya rasa ketersinambungan sosial. Antropologi hukum. Antropologi merupakan suatu cabang ilmu sosial yang membahas mengenai budaya masyarakat suatu etnis. Antropologi muncul karena adanya ketertarikan dari orang Eropa yang melihat budaya dan ciri-ciri fisik serta adat istiadat yang berbeda dengan negara asalnya. Kata antropologi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, antropologi dapat didefinisikan sebagai suatu keilmuan yang mempelajari manusia dari segi keanekaragaman fisik serta kebudayaannya. Antropologi hukum berkaitan dengan suatu norma sosial adalah hukum. Jika terjadi pelanggaran atau tindakan yang bertentangan dengan norma sosial, maka pelanggaran akan diberikan sanksi yang sesuai dengan adat, istiadat, atau kebudayaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat di daerah tersebut. Antropologi hukum adalah kajian antropologis terhadap makna sosial dari dan pentingnya hukum dengan menelaah bagaimana hukum dibuat, termasuk bagaimana konteks sosial pembuatan hukum tersebut. Bagaimana hukum mempertahankan dan mengubah institusi sosial lainnya, dan bagaimana hukum membangun perilaku sosial. Namun seiring perkembangan zaman dan tatanan politik di dunia pasca Perang Dingin, cakupan kajian antropologi hukum meluas, diantaranya membahas keterkaitan antara konflik sosial dengan kesenjangan ekonomi dan batasan-batasan hukum dalam melakukan rekayasa sosial. Antropologi hukum ini turut mengkaji hubungan antara politik dan hukum yang juga berubah dalam konteks pasca Perang Dingin tersebut. Sebagai akibatnya, dari perluasan cakupan tersebut, bahkan ada kalangan yang menyebut kajian antropologi hukum pada abad ke-19 sebagai kajian antropologi protolegal. Selanjutnya, terdapat beberapa metode untuk melakukan pendekatan antropologi hukum. Yang pertama ialah metode historis, yang kedua metode normatif eksploratif, yang ketiga metode deskriptif pelaku, yang keempat metode studi kasus, dan yang terakhir metode ideologis. Yang pertama metode historis. Metode historis yaitu pendekatan yang mempelajari manusia melalui sejarah atau kebiasaan yang ada dalam masyarakat menjadi adat, kemudian menjadi hukum adat dipertahankan oleh penguasa, dan kemudian menjadi hukum negara. Metode historis mempelajari perilaku manusia dan budaya hukumnya dengan kacamata sejarah. Perkembangan karakteristik budaya merupakan awal budaya masyarakat, budaya hukum yaitu ide, gagasan, harapan masyarakat terhadap hukum. Yang kedua, metode normatif eksploratif. Metode ini mempelajari perilaku manusia dan budaya hukumnya melalui norma hukum yang sudah ada atau yang dikehendaki.
bukan semata mempelajari norma hukum yang berlaku, tapi melihat perilaku manusia, barulah mengetahui hukum yang akan diterapkan pada saat itu. Yang ketiga, metode deskriptif pelaku, yaitu metode mempelajari perilaku manusia dan budaya hukumnya melalui hukum yang nyata, tanpa melihat aturan hukum ideal. Metode ini disertai dengan metode kasus. Metode deskriptif pelaku menggambarkan perilaku manusia dan budaya hukumnya, termasuk melukiskan atau menggambarkan perilaku nyata jika mereka sedang berselisih atau bersengketa. Melihat sistem hukum mana yang digunakan, atau hukum adat atau hukum negara. Yang keempat, terdapat metode studi kasus. Metode studi kasus adalah metode pendekatan antropologi hukum dengan mempelajari kasus-kasus hukum dan penyelesaiannya yang berkembang dalam masyarakat, di mana penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan alternatif terakhir. Biasanya mempelajari kasus-kasus perselisihan kelompok, masyarakat, latar belakang kultur yang menyebabkannya, dan rencana solusi penyelesaiannya sesuai dengan kebijakan masyarakat tersebut. Dan yang terakhir, terdapat metode ideologis. Dalam metode ini, pendekatan ini dilakukan untuk penelitian penjajahan dengan mempelajari kaidah-kaidah hukum yang ideal atau normal ideal yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Penelitian ini memperoleh prinsip-prinsip hukum dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, beberapa contoh pendekatan antropologi hukum. Yang pertama ialah mengintegrasikan teori-teori hukum dalam perspektif kehidupan kita dan dalam penegakan di masyarakat. Dalam hal ini, kita sebagai selaku mahasiswa dan akademis, kita mampu menerapkan teori hukum yang ada dalam perspektif kehidupan kita dan mengamalkannya, serta mampu menjadi contoh dalam penegakan di masyarakat sebagai akademisi hukum khususnya. Yang kedua ialah mencoba ikut mengkaji ilmu hukum dan teori-teori yang sudah ada dalam kehidupan sosial dan aktivitas dalam masyarakat. Dalam hal ini, artinya kita sebagai mahasiswa dan akademisi hukum, kita mampu mempraktikkan dan mengkaji teori hukum tersebut dalam kehidupan sosial. Apakah teori tersebut efektif dalam kehidupan masyarakat dan bagaimana perspektif masyarakat dalam penegakan dan menjalankan teori tersebut. Selanjutnya, antropologi hukum juga mengungkapkan apa yang disebut Hobbes sebagai postulat hukum dari suatu masyarakat. Postulat adalah anggapan-anggapan yang dianut suatu masyarakat mengenai cara hidup yang wajar di dunia. Anggapan ini menjiwai seluruh kebudayaan masyarakat. Hal itu termasuk juga hukum rakyat setempat. Antropologi hukum merupakan spesialisasi dari antropologi budaya yang secara khusus mengamati perilaku manusia dalam kaitannya dengan aturan hukum. Aturan hukum ini dimaksud tidak hanya terbatas pada hukum normatif, tetapi juga meliputi hukum adat dan juga budaya perilaku manusianya. Meskipun merupakan pengembangan dari antropologi budaya, antropologi hukum tidak bersifat etnosentris, artinya tidak membatasi pada kebudayaan tertentu. Objek penelitiannya adalah melihat hubungan antara hukum dengan aspek kebudayaan dan organisasi sosial lainnya. Dan yang terakhir, terdapat hubungan pendekatan sejarah hukum dan antropologi hukum. Dalam ini, antropologi hukum mengkaji tentang peran hukum, tentang situasi dan kondisi masyarakat terkait dengan perkembangan manusia, baik dari sisi perilaku, sosial, masyarakat, dan seterusnya. Antropologi hukum tidak lepas dari kaitannya antara law and society, sehingga keterkaitan antara sejarah hukum dan antropologi hukum sangat erat dan saling bernegosiasi dalam membangun sebuah sistem dan aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Bahkan, antropologi hukum juga telah dipengaruhi oleh dinamika perkembangan sosial dan budaya dan serta politik hukum dalam masyarakat Indonesia yang selalu berkembang, sama halnya dengan sejarah hukum hingga saat ini. Untuk itu, sekian pemaparan saya dalam materi ini tentang pendekatan secara hukum dan antropologi hukum. Kurang lebih mohon maaf.
Pertama, saya ucapkan terima kasih atas bimbingannya kepada Ibu Neneng Nurhayani telah memberikan tugas ini. Semoga dalam video ini bermanfaat bagi pembaca materi ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.